Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frankie. Hari ini saya akan membahas tentang The Imitation Game. Dan juga saya akan membahas tentang kriptografi, begitu pula dengan steganografi. Hari ini saya akan membahas tiga topik. Pertama itu adalah membahas tentang The Imitation Game, dan kenapa film tersebut berkaitan dengan topik kriptografi. Yang kedua, saya akan membahas tentang apa itu kriptografi, dan ketiga, saya akan menjelaskan tentang steganografi. Apa itu The Imitation Game? The Imitation Game merupakan sebuah film biografi drama sejarah yang ditayangkan pada tahun 2014. Film tersebut berdasarkan buku Alan Turing The Enigma karya Andrew Hodge. Film tersebut menceritakan sebuah kisah peperangan Atlantik yang pada tahun 1939, di mana Jerman dapat mengungguli peperangan dikarenakan pasukan Jerman bisa mengetahui posisi persis letak kapal peperangan dari Britania Raya dengan menggunakan alat komunikasi yang bernama Enigma. Apa itu Enigma? Enigma merupakan alat komunikasi Jerman untuk memberikan pesan yang berisi posisi lokasi musuh yang pesannya sudah terenkripsi, sehingga pasukan musuh tidak bisa mengetahui isi pesan yang di-broadcast. Kita akan membahas apa itu kriptografi. Kriptografi itu apa? Kriptografi adalah sebuah seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Kriptografi mempunyai dua komponen utama. Yang pertama itu enkripsi dan dekripsi. Dan yang kedua itu adalah kunci kriptografi. Di dalam film Imitation Game kita dapat ketahui bahwa cara pasukan Jerman berkomunikasi satu sama lain dengan sebuah mesin yang bernama Enigma yang memiliki sistem enkripsi yang kompleks sehingga hasil pesannya tidak dapat dibaca oleh musuh. Nah, bagaimana cara kerja kriptografi? Kriptografi memiliki dua tahap dasar. Yang pertama itu tahap enkripsi, yang merupakan sebuah mengubah plain text menjadi ciphertext yang menggunakan algoritma enkripsi bersama dengan kunci kriptografi. Nah, yang kedua adalah tahap dekripsi. Untuk membaca pesan, ciphertext harus diproses menggunakan algoritma deskripsi dan kunci yang sesuai. Contoh simpelnya adalah metode Caesar cipher yang digunakan oleh Julius Caesar pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dalam metode Caesar cipher, setiap huruf A yang ada di plaintext akan digantikan dengan huruf lain, seperti menggeserkan setiap huruf 3 langkah ke depan. Contohnya misalnya saya akan mempunyai sebuah pesan yang bernama nasi goreng. Maka saya harus terlebih dahulu menggeserkan posisi huruf awalnya, seperti posisi A menjadi B. Sorry, posisi A akan digeserkan 3 langkah ke depan, yang berarti di posisi D, dan posisi B menjadi di posisi E. Nah, posisi C akan berada di posisi F, dan seterusnya. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk si penerima bisa membaca enkripsi tersebut, itu si penerima ini harus membalikan posisi enkripsi tersebut menjadi semula, yaitu menggeserkan setiap posisi huruf 3 langkah ke belakang agar dia bisa membaca pesan aslinya. Peran kriptografi pada zaman modern memiliki banyak jenis, dan salah satunya adalah hash function, yang jika
kita input sebuah teks atau angka, maka akan menghasilkan sebuah output yang disebut hash value yang tidak bisa diketahui untuk orang-orang biasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu steganografi. Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan pesan di dalam media lain, seperti gambar, audio, atau teks. Jika dibandingkan dengan kriptografi, pesan yang menggunakan steganografi itu tidak bisa dibaca oleh orang secara langsung, sedangkan kriptografi itu bisa dibaca secara langsung. Steganografi sudah dipakai pada zaman Yunani kuno, dengan kata steganografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos, yang artinya tersembunyi atau terselubung. Teknik untuk melakukan steganografi itu ada dua cara, yaitu LSB atau Least Significant Bit. Yang kedua itu adalah algoritma transformation. Yang ketiga ada redundant pattern encoding, dan keempat itu ada spread spectrum method. Contoh simpelnya kita akan menggunakan LSB. LSB itu apa? LSB atau Least Significant Bit merupakan teknik untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam berkas digital, khususnya gambar, dengan memodifikasi bit signifikan terkecil dari pixel. Nah, dalam konsep LSB itu, setiap gambar digital maupun 24 bit, setiap pixelnya terdiri dari 3 komponen warna, yaitu red, green, dan blue. Masing-masing direpresentasikan oleh 8 bit, dan bit terakhir dari setiap komponen dapat diubah tanpa mengubah tampilan visual secara signifikan. Nah, jika kita dapat mengubah bit terakhir menjadi pesan tersembunyi, dan hasilnya tidak akan berubah, dan kemungkinan beberapa orang tidak akan menyadarinya. Steganografi memiliki peran yang sangat penting pada zaman modern. Contoh steganografi di dunia digital management dan copyright protection adalah watermark. Platform streaming seperti Netflix dan Disney Plus menggunakan invisible watermark untuk melacak kebocoran konten. Contoh untuk cyber security itu adalah Advanced Persistent Threat atau APT, yaitu sekelompok hacker akan mengubah steganografi untuk menyembunyikan malware dalam file-file yang tampak biasa. Dan ketika kita buka, maka akan terkena serangan, yaitu kebocoran data. Sekian dari video saya. Jika kalau ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.